membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Yuk langsung aja kita simak. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penting yang menjadi cikal bakal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah kejadian penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945 atau hari sebelum kemerdekaan. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang oleh sejumlah pemuda. Mereka didesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi kekalahan Jepang dari sekutu. Para pemuda melihat peluang besar untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, Jepang yang saat itu menjajah Indonesia tengah berduka karena bom di Nagasaki dan Hiroshima. Saat itu, pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan bom ke kota Hiroshima, Jepang, pada 6 Agustus 1945. Kejadian itu membuat semua pasukan Jepang di belahan dunia melemah. Serangan bom susulan dari pasukan Amerika Serikat kembali terjadi 3 hari berselang pada 9 Agustus 1945. Kali ini, bom atom tersebut menghancurkan kota Nagasaki. 2 bom besar ini membuat Jepang tunduk pada sekutu. Mendengar kabar Jepang telah mengalami kekalahan, para pemuda Indonesia sangat berambisi untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Pada 12 Agustus tahun 1945, utusan Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa pemerintah Jepang akan memberi kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang ingin memproklamasikan dilakukan pada 24 Agustus, 2 hari setelah pulang dari Vietnam. Hatta menceritakan kepada Sultan Harir tentang hasil pertemuan itu. Setelah mengetahui hasil pertemuan di Vietnam, Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Syahrir, keinginan Jepang yang menunda-nunda itu hanya siasat semata sebagai tipu muslihat. Namun, Soekarno masih mengikuti kata Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda pun mengadakan rapat di rumah Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Rapat tersebut menyatakan bahwa kemerdekaan sepenuhnya berasal dari keputusan rakyat Indonesia dan bukan dari Jepang. Hasil rapat ini disampaikan kepada Soekarno pada malam harinya. Soekarno menolak rancangan para pemuda ini. Ia ingin proklamasi tetap dilakukan lewat PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk Jepang. Para golongan muda merasa kecewa atas jawaban dari Soekarno. Mereka lalu menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus 1945 ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Siasat menculik Soekarno dan Hatta bukan tanpa alasan. Salah satu orang yang berperan penting dalam penculikan tersebut adalah Sudako Sigi, seorang anggota PETA atau pembela tanah air. Di Rengas Dengklok, Soekarno menyatakan dia bersedia menggelar proklamasi setelah dikembalikan ke Jakarta. Dari putusan itu, Ahmad Subarjo selaku tokoh penengah antara golongan tua dan golongan muda diutus menjemput Soekarno, Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur Soekarno Putra dari Rengas Dengklok. Keesokan harinya, tepat pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dikenal UUD 45. Sekian untuk pembahasan mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.